Assalamualaikum. Wah, alhamdulillah ya, kita bertemu lagi di bulan Ramadan. Salah satu ibadah yang paling kita tunggu-tunggu di bulan suci ini tentu aja sholat tarawih. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikirin, sebenarnya sedalam apa kita kenal ibadah yang luar biasa ini? Nah, yuk kita coba bedah bareng-bareng makna dan keutamaannya. Kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simpel ya. Sholat tarawih itu kan lumayan panjang, rokaatnya banyak, tapi kok namanya malah tarawih? Yang artinya secara harfiah itu istirahat. Aneh nggak sih? Rasanya kayak bertolak belakang gitu. Nah, disinilah letak kuncinya. Oke, supaya rasa penasaran tadi terjawab, kita perlu mundur sedikit nih untuk melihat dari mana sih asal-usul dan makna kata tarawih itu sendiri. Ternyata, jawabannya ada di bahasanya sendiri loh. Kata tarawih itu adalah bentuk jamak dari kata Arab tarwihah, yang artinya satu kali jeda untuk istirahat. Jadi, sholat tarawih itu secara harfiah adalah sholat yang ada jeda-jeda istirahatnya. Pertanyaannya sekarang, istirahat untuk apa? Dan gimana praktiknya zaman dulu? Jadi begini, di zaman para sahabat dulu, mereka itu sholat malamnya lama banget. Berdirinya, bacaannya, panjang-panjang. Pasti melelahkan kan? Nah, karena itulah, setiap selesai 4 rakaat, mereka mengambil jeda. Duduk sebentar, istirahat, berzikir, atau sekedar meluruskan punggung. Jeda-jeda istirahat atau tarwihah inilah yang diulang-ulang dan akhirnya jadi nama untuk sholatnya. Keren ya, jadi namanya benar-benar lahir dari prakteknya langsung. Oke, soal nama sudah jelas ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang nggak kalah penting. Seberapa besar sih keutamaan sholat ini dan apa sebenarnya kedudukannya dalam Islam? Hukum sholat tarawih itu sunnah mu'akkadah. Maksudnya apa? Ini adalah amalan sunnah yang sangat-sangat ditekankan, yang hampir nggak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Artinya ini bukan kewajiban, tapi lebih seperti sebuah kesempatan emas atau hadiah spesial dengan keutamaan luar biasa yang sayang banget kalau sampai kita lewatkan. Dan ceritanya itu mengharukan sekali. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bercerita, suatu malam Rasulullah SAW sholat di masjid. Lalu ada beberapa sahabat yang lihat dan mereka langsung ikut bermakmum di belakang beliau. Besoknya kabar ini menyebar dan jamaah yang ikut sholat jadi berkali-kali lipat lebih banyak. Ini menunjukkan betapa rindunya para sahabat untuk ibadah bersama Nabi. Tapi di sini nih, kita bisa melihat betapa besarnya kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita, umatnya. Melihat semangat yang membara dari para sahabat, di malam ketiga atau keempat beliau justru nggak keluar untuk mengimami mereka. Beliau kemudian menjelaskan alasannya. Aku khawatir jika aku terus melakukannya, sholat ini nanti akan diwajibkan atas kalian. Masya Allah, beliau nggak mau memberatkan kita. Dari sinilah sholat tarawih tetap menjadi sunnah yang istimewa, sebuah anjuran yang lahir dari kasih sayang. Sekarang kita masuk ke aspek praktisnya nih, yang sering banget jadi bahan diskusi. Berapa sih jumlah rakaatnya? Dan apa yang sebaiknya dibaca waktu sholat? Tapi, sebentar. Sebelum kita terjebak dalam perdebatan angka, ada satu prinsip emas yang harus kita pegang erat-erat. Dalam ibadah, kualitas itu selalu lebih utama daripada kuantitas. Inilah ruh atau esensi sejati dari Qiyam Ramadan. Jadi, fokusnya itu bukan balapan rakaat, bukan soal siapa yang paling cepat selesai. Justru sebaliknya, yang dicari adalah kekhusyukan, ketenangan, dan bagaimana kita bisa menikmati setiap ayat yang dibaca saat berdiri di hadapan Allah. Fleksibilitas dalam jumlah rakaat ini justru menunjukkan kalau tujuan utamanya adalah kualitas ibadah itu sendiri. Kalau soal bacaan, sebenarnya nggak ada surat atau ayat spesifik yang diwajibkan. Tapi ada sebuah tradisi yang bagus banget nih di kalangan para ulama, yaitu berusaha untuk menghatamkan 30 juz Al-Quran selama sebulan penuh dalam sholat raweh. Ini cara yang indah banget buat menghidupkan Ramadan sebagai bulan Al-Quran kan? Oh ya, dan bagi imam memang disunahkan untuk mengeraskan bacaannya, agar kita sebagai jamaah bisa ikut mendengarkan dan merenunginya. Baik, dari semua yang sudah kita bahas, yuk kita coba tarik benang merahnya. Kita rangkum, apa saja sih intisari terpenting dari sholat malam di bulan Ramadan ini? Jadi ini dia 4 poin kuncinya. Pertama, nama tarawih itu sendiri adalah pengingat buat kita untuk beribadah dengan tenang, tidak terburu-buru. Kedua, statusnya sunnah mu'akkadah, sebuah anjuran yang penuh cinta, bukan beban. Ketiga, selalu utamakan kekhusyukan di atas hitung-hitungan rakaat. Dan yang terpenting, tujuan dari semua ini adalah untuk benar-benar menghidupkan malam-malam Ramadan kita. Nah, sebagai penutup, saya ingin meninggalkan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama.
Setelah kita memahami makna istirahat di balik ibadah ini, bagaimana ya caranya kita bisa membawa semangat ketenangan dan kekhusyuan itu ke dalam setiap rakaat tarawih yang kita kerjakan tahun ini? Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah keberkahan ibadah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.